semuanya, perkenalkan, saya Yutri Mila Muada, mahasiswa aktif Program Studi Pendidikan Agama Kristen semester 5 kelas D. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil wawancara saya terkait dengan pendidikan agama Kristen dalam konteks masyarakat majemuk. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Pendidikan Agama Kristen dalam Masyarakat Majemuk. Selain itu, tugas ini dibuat dan wawancara dilakukan untuk mengetahui sejauh mana masyarakat Manado memahami peran pendidikan agama Kristen dalam masyarakat majemuk dan juga bagaimana masyarakat majemuk dalam konteks kekristenan menurut pemahaman masyarakat Manado. Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan kepada kelima narasumber, saya mendapati bahwa dalam pertanyaan pertama berkaitan dengan pemahaman mereka tentang pendidikan agama Kristen. Nah, para narasumber memahami bahwa pendidikan agama Kristen ini sebagai sebuah atau suatu pengajaran tentang Kristus, firman-Nya, dan juga teladan hidup Yesus Kristus. Nah, pendidikan agama Kristen ini dipandang sebagai sebuah proses wadah pembentukan karakter Kristus yang memang pada hakikatnya harus dimulai sejak dini. Kenapa? Supaya anak dapat bertumbuh dan berkembang di dalam Kristus karena sudah mengenal Yesus dari sejak dini. Nah, para narasumber percaya atau para narasumber sepakat bahwa pendidikan agama Kristen ini bukan hanya sekedar teori mengajar, tetapi juga pembentukan spiritualitas dan juga moralitas di dalamnya. Nah, berkaitan dengan pertanyaan kedua tentang pemahaman mereka terkait dengan masyarakat majemuk. Nah, ada beberapa narasumber yang belum begitu memahami tentang apa itu masyarakat majemuk. Namun, ada juga dari mereka memahami bahwa masyarakat majemuk itu sebagai kelompok orang yang memiliki keberagaman agama, keberagaman ras, keberagaman suku, budaya, bahasa, bahkan pendapat dan juga pandangan hidup. Nah, ada yang menekankan aspek spiritualitas diri dalam keberagaman. Ada juga yang menekankan masyarakat majemuk itu adalah hidup berdampingan dengan saling menghormati satu sama lain. Nah, semua narasumber sepakat juga bahwa masyarakat majemuk ini adalah realitas sosial yang harus kita terima dan juga hargai. Karena kita hidup memang berdampingan dengan sesama yang berbeda, yang memiliki keberagaman. Nah, kemudian berkaitan dengan pertanyaan ketiga tentang peran PAK dalam masyarakat majemuk. Nah, di sini para narasumber menjawab bahwa PAK itu berperan sebagai pendidik nilai kasih, penghargaan, dan penerimaan terhadap sesama. Jadi mereka sepakat dan memahami bahwa pendidikan agama Kristen ini berperan dalam mendidik anak-anak atau mendidik orang-orang untuk memiliki nilai kasih, untuk memiliki sikap menghargai, untuk memiliki sikap saling menerima terhadap sesama tanpa memandang bulu, tanpa memandang perbedaan. Nah, di sini pendidikan agama Kristen dipandang sebagai pembentuk spiritualitas diri dan juga pembimbing hidup, ya, hidup berdampingan dengan sesama tanpa adanya diskriminasi tertentu, ya, oleh atau kepada kelompok-kelompok tertentu. Nah, ada penekanan bahwa pendidikan agama Kristen ini mengajarkan juga kesetaraan manusia di hadapan Tuhan, seperti yang kita ketahui bersama dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, yang dimana kita semua manusia diciptakan sama di mata Tuhan, kita sama diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Nah, berkaitan dengan pertanyaan keempat tentang nilai yang mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai Kristiani yang mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari ketika hidup berdampingan dengan masyarakat atau sesama yang memang memiliki keberagaman. Nah, di sini semua narasumber menekankan kasih, ya, kasih sebagai identitas orang Kristen. Kasih dipraktikkan dalam bentuk menghargai, menerima, melayani tanpa diskriminasi, ya, dan juga adanya komunikasi yang baik di dalamnya. Contoh, ada narasumber memberikan contoh konkret seperti melayani pasien itu tidak perlu pilih-pilih dan tidak boleh pilih-pilih, karena kita harus melayani dengan adil, menerima dan juga menghargai semua yang membutuhkan. Kemudian ada juga memberikan contoh, menegur tetangga dengan kasih ketika
mengganggu, ya tidak menghargai tetangga sebelah, maka kita bisa menegur mereka dengan kasih, dengan baik-baik. Kemudian ada juga yang memberikan contoh bahwa membantu teman, menolong teman tanpa memandang kamu siapa, tanpa memandang kamu dari mana, tanpa memandang kamu agamanya apa, seperti itu. Kamu pendapatnya berbeda ya. Jadi membantu dan menolong teman tanpa memandang latar belakang kehidupan atau latar belakang kepribadiannya. Nah, kemudian pertanyaan terakhir yaitu tentang tantangan dan juga solusi dalam membangun atau mempertahankan hubungan yang harmonis, mempertahankan kerukunan ketika kita hidup berdampingan dengan masyarakat yang berbeda atau ketika kita hidup dalam wilayah yang memang sangat-sangat beragam. Nah, tantangan di sini para narasumber menjawab dua. Ada tantangan internal dan juga tantangan eksternal. Nah, tantangan internal di sini adalah kurangnya kontrol diri, ya, kurangnya kontrol diri, sulit menerima orang lain atau ego pribadi. Ketika kita memang dari dalam diri tidak bisa mengontrol ego kita, terkadang kita tidak mau atau terkadang kita memilih untuk saya tidak mau membantu dia atau saya tidak mau untuk menolong dia karena demikian. Seperti itu. Jadi tantangan yang pertama yang dalam hal ini tantangan internal itu ada di dalam diri kita sendiri. Ketika kita mau, maka terjadilah gitu ya. Tetapi ketika tidak, ya berarti kita menjauhkan diri dari itu. Kemudian ada juga tantangan eksternal. Nah, tantangan eksternal ini di lingkungan sekitar, lingkungan sosial kita, seperti ada pengaruh media sosial. Ya, pengaruh media sosial. Ketika kita terlalu sibuk ya berinteraksi dalam dunia digital, dalam media sosial, kita terkadang lupa dan bahkan tidak lagi untuk mau bersosialisasi dengan teman-teman sebaya. Jangankan dengan orang-orang yang berbeda ya, masyarakat yang berbeda dengan kita, tetapi bahkan kepada sesama yang ada di sekeliling kita, keluarga kita, itu terkadang sudah menyulitkan dalam membangun atau menjadi sebuah tantangan dalam membangun suatu hubungan atau kerukunan dalam wilayah tertentu ketika kita terlalu asik dengan diri sendiri ya. Kemudian ada juga komunikasi yang buruk. Nah, komunikasi yang buruk ini juga menjadi tantangan eksternal dalam membangun hubungan atau menjaga kerukunan dalam keberagaman atau kemajemukan dalam masyarakat. Dan yang terakhir di sini adanya kurang saling memahami satu sama lain ya, kurang saling menerima satu sama lain. Itu juga menjadi tantangan. Nah, dan juga di sini para narasumber memberikan solusi dari tantangan-tantangan yang mereka dapati, tantangan-tantangan yang mereka lihat, tantangan-tantangan yang mereka alami. Nah, solusi di sini adalah mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus ya. Kemudian memperdalam spiritualitas dan juga membangun komunikasi yang baik serta mengasihi sesama tanpa diskriminasi. Ya, jadi para narasumber menawarkan solusi-solusi yang pertama di sini mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus. Ketika kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus, maka di situ kita akan mengenal, kita akan mau dalam mengikuti ajaran-ajaran Kristus. Salah satunya apa? Nilai-nilai Kristiani seperti kasih. Kita akan lebih terbuka dan kita akan lebih mau untuk saling menerima, untuk mengasihi semua orang karena kita memahami bahwa kita semua sama di hadapan Tuhan. Kemudian selanjutnya ada memperdalam spiritualitas yang di dalamnya memang sudah masuk kategori bahwa kita memperdalam, membangun hubungan intim dengan Tuhan, adanya kehidupan rohani kita. Kemudian membangun komunikasi yang baik. Ketika komunikasi buruk itu menjadi tantangan dalam kerukunan, baiklah kita membangun komunikasi yang baik, saling terbuka satu sama lain agar tidak terjadi yang namanya kesalahpahaman. Kemudian terakhir mengasihi sesama tanpa diskriminasi. Maksudnya adalah bagaimana kita harus saling mengasihi, saling menerima, saling menghargai tanpa memandang bulu ya, tanpa memandang latar belakang, tanpa mendiskriminasi yang lain. Seperti itu. Jadi itu solusi, itu tantangan dan juga solusi yang diberikan oleh para narasumber. Nah, jadi berdasarkan jawaban dan juga hasil dari wawancara tersebut, nah secara keseluruhan wawancara menunjukkan ya, hasil wawancara saya menunjukkan bahwa masyarakat Manado atau para narasumber saya ini sudah memahami pendidikan agama Kristen dengan cukup baik ya, yang dimana mereka memahami bahwa pendidikan agama Kristen itu sebagai pendidikan iman dan juga pembentukan karakter Kristus dan spiritualitas diri. Kemudian yang kedua, mereka juga sudah menyadari bahwa masyarakat Majemuk itu sebagai realitas keberagaman yang menuntut sikap saling menghormati dan menerima, karena itulah yang kita temui, itulah yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari, bahkan waktu penciptaan pun kemajemukan itu sudah ada. Kemudian yang ketiga, melihat peran pendidikan agama Kristen, mereka sudah bisa memahami dan juga melihat bagaimana pendidikan agama Kristen itu berperan penting dalam konteks masyarakat Majemuk ini, yang dimana pendidikan agama Kristen ini menjadi wadah untuk mendidik anak-anak, untuk mendidik orang-orang ya secara iman dan juga spiritualitas mereka,
secara iman Kristen dan juga praktik sosial mereka dengan kasih sebagai nilai utama dalam ketika mereka menerapkan itu dalam kehidupan sehari-hari ketika hidup berdampingan dengan keberagaman, kemajemukan seperti itu. Kemudian yang keempat, masyarakat Manado juga sudah menginternalisasi kasih ya sebagai nilai utama, nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan mereka ketika mereka hidup sebagai orang Kristen, hidup dalam wilayah atau hidup berdampingan dengan keberagaman dan kemajemukan. Yang kelima, mereka menghadapi tantangan, mereka memahami akan dan menyadari akan tantangan yang dialami ketika tantangan itu dapat merusak dan juga dapat mengganggu, mempengaruhi kualitas hubungan dan kualitas kerukunan dalam suatu wilayah dalam konteks masyarakat majemuk. Dan juga mereka memberikan solusi bahwa kembali pada iman kepada Kristus dan juga penerapan kasih. Dari hasil wawancara ini, saya berharap bahwa semoga kerukunan tetap tercipta dan selalu ada, saling membantu, menerima dan juga menghargai tanpa memandang siapa, apa, dari mana dan sebagainya. Karena ingat teman-teman, pelangi indah karena berwarna-warni, bukan hanya satu warna. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan sampai jumpa.